Saat mendengar kata Yakuza, apa yang dipikirkan kalian? Pria berjas rapi dengan tato naga di punggung, atau mungkin sosok jagoan yang tak terkalahkan seperti di game? Selama puluhan tahun, dunia melihat Yakuza sebagai organisasi kriminal paling canggih, paling terhormat, dan paling menakutkan di Asia. Tapi, realita hari ini jauh dari bayangan keren itu. Tahukah kalian, jumlah anggota Yakuza telah anjlok drastis dari 180 ribuan menjadi di bawah 20 ribuan orang di masa sekarang. Dan yang lebih mengejutkan, rata-rata usia mereka kini adalah 54 tahun. Ya, Yakuza sekarang adalah organisasi para lansia. Mereka tidak sibuk perang wilayah dengan katana, tapi sibuk mencari cara bertahan hidup karena tidak bisa membuka rekening bank, tidak bisa menyewa apartemen, dan diburu oleh hukum yang mematikan mereka secara perlahan. Bagaimana organisasi yang dulunya menguasai Jepang itu bisa hancur? Dan siapa monster baru yang muncul menggantikan mereka? Mari kita bedah sejarah darah dan air mata Yakuza. Untuk memahami kejatuhan mereka, kita harus tahu dari mana mereka berasal. Yakuza tidak lahir sebagai penjahat murni. Mereka lahir dari kaum terbuang di zaman Edo, sekitar abad ke-17. Nenek moyang mereka terbagi dua, Tekiya, pedagang kaki lima yang menjual barang murah di festival, dan Bakuto, orang penjudi yang beroperasi di pinggiran kota. Satu fakta pahit yang sering dilupakan, banyak dari mereka berasal dari kaum burakumin. Pada zaman feodal, sebelum restorasi Meiji, ini adalah kelompok kasta terendah yang didiskriminasi karena pekerjaan mereka yang dianggap kotor atau berhubungan dengan darah dan kematian, seperti tukang sembelih hewan dan pengurus jenazah. Karena ditolak oleh masyarakat umum, mereka menciptakan keluarga mereka sendiri di dunia bawah tanah. Bahkan, nama Yakuza sendiri adalah sebuah ironi pahit. Kata ini diambil dari permainan kartu tradisional Oichikabu. Jika kalian mendapat kartu 8 ya, 9 ku, dan 3 sa, jumlahnya adalah 20. Dalam game itu, skor 20 berarti 0 kalah total. Jadi, Yakuza secara harfiah berarti orang yang tidak berguna. Mereka mengadopsi nama itu dengan bangga sebagai identitas outlaw mereka. Kami adalah sampah yang kalian buang, jadi jangan macam-macam dengan kami. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka bisa bertahan lebih dari 300 tahun, usia yang lebih lama dibandingkan beberapa negara modern? Jawabannya ada pada dua hal, legitimasi dan keluarga. Pertama, mereka pintar. Di zaman Edo, pemerintah sering kewalahan mengurus pasar rakyat yang kacau. Para Tekiya menawarkan diri untuk mengelola lapak dan keamanan. Pemerintah setuju, bahkan memberi bos Tekiya hak istimewa untuk membawa pedang, status yang biasanya hanya milik samurai. Sejak awal, Yakuza belajar satu hal penting, jadilah berguna bagi penguasa. Mereka beroperasi di area abu-abu menjadi polisi swasta, di tempat yang tidak terjangkau hukum. Inilah fondasi budaya mereka, kriminal, tapi mereka punya mandat menjaga ketertiban. Kedua, adalah struktur keluarga. Banyak anggota Yakuza berasal dari kaum burakumin, kasta terendah yang haram disentuh atau etnis Korea yang didiskriminasi. Karena dibuang oleh masyarakat, Yakuza menciptakan keluarga pengganti yang disebut sistem Oyabun, Kobun, atau ayah dan anak. Hubungan ini bersifat absolut. Bos bukan sekedar atasan, dia adalah ayah, bawahan adalah anak. Struktur ini menciptakan loyalitas fanatik yang lebih kental daripada darah. Inilah kenapa Yakuza tidak pernah mati, meskipun ribuan anggotanya ditangkap. Karena bagi mereka yang terbuang, organisasi ini adalah satu-satunya rumah yang mereka miliki. Dari loyalitas fanatik ini lahirlah tradisi Yubitsume atau potong jari. Ini bukan sekedar hukuman, tapi ritual penebusan dosa. Jika seseorang anak gagal menjalankan tugas, dia memotong jari kelingkingnya dan menyerahkannya ke ayahnya atau oyabun. Secara taktis, hilangnya jari kelingking melemahkan genggaman pedang, membuat si anggota menjadi lebih lemah dan semakin bergantung pada perlindungan bosnya. Sebuah sistem kontrol yang jenius sekaligus mengerikan. Lompat ke tahun 1945, Jepang hancur lebur setelah kalah Perang Dunia Kedua. Ini adalah momen kunci yang mengubah Yakuza dari preman jalanan menjadi penguasa Jepang. Kondisinya saat itu brutal. Polisi Jepang dilucuti senjatanya oleh tentara Amerika. Negara lumpuh, rakyat kelaparan, satu-satunya sumber makanan adalah pasar gelap atau Yameichi. Disinilah Yakuza masuk sebagai necessary evil atau kejahatan yang diperlukan. Pasar gelap saat itu adalah medan perang. Geng-geng asing sering menguasai pasokan makanan dan menindas pedagang lokal. Polisi tidak berdaya melawan mereka.
Jadi para pedagang memanggil Yakuza. Yakuza turun ke jalan membawa pedang dan pentungan, bertarung fisik mengusir geng-geng saingan dan menjaga ketertiban pasar. Mereka memproklamirkan diri sebagai pelindung rakyat Jepang ketika negara gagal melindungi warganya. Inilah awal mula citra Ninkyo atau kesatria pelindung yang mereka banggakan. Tapi ada sisi lain yang lebih gelap. Pemerintah Jepang dan CIA Amerika melihat potensi lain dari Yakuza. Saat Perang Dingin dimulai, musuh terbesar bukan lagi kriminal, tapi komunisme. Yakuza disewa oleh perusahaan dan politisi sayap kanan sebagai pemuncak aksi mogok atau strike breaker. Jika buruh berdemo menuntut gaji, Yakuza akan datang membawa pipa besi dan membubarkan mereka. Mereka menjadi polisi bayangan. Pemerintah membiarkan bisnis ilegal mereka, judi, prostitusi, asalkan Yakuza menjaga jalanan tetap aman dari kriminal asing dan menjaga pabrik bebas dari serikat buruh komunis. Tapi titik puncak kegilaan mereka makin terlihat pada tahun 1963. Jumlah anggota Yakuza mencapai rekor sejarah, 184.100 orang. Bayangkan, jumlah ini jauh lebih banyak daripada personel Angkatan Darat Jepang saat itu. Mereka bukan lagi geng, mereka adalah pasukan militer swasta. Masuk ke tahun 1980-an saat ekonomi Jepang sedang gelembung atau bubble ekonomi, Yakuza berevolusi lagi. Mereka meninggalkan pentungan dan beralih memegang saham. Mereka menjadi Kizei Yakuza atau Yakuza ekonomi. Riset memperkirakan pendapatan mereka di era ini mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Itu setara dengan pendapatan raksasa perusahaan global. Dari mana uang sebanyak itu? Dari dunia bisnis licik, Sokaiya dan Jigaya. Pertama, Sokaiya atau preman rapat. Yakuza akan membeli sedikit saham perusahaan besar misalnya Mitsubishi atau Toyota hanya agar bisa masuk ke rapat pemegang saham. Di sana, mereka mengancam akan membongkar aib bos perusahaan dan membuat keributan memalukan jika tidak dibayar. Perusahaan-perusahaan elit Jepang pun terpaksa membayar upeti miliaran yen agar Yakuza tutup mulut. Kedua, Jigaya atau hiu darat. Saat harga tanah di Tokyo hancur, pengembang butuh lahan tapi terhalang penghuni lama yang tidak mau pindah. Yakuza disewa untuk membereskan mereka. Caranya, memutar musik keras 24 jam, membuang sampah busuk di depan pintu, hingga pembakaran rumah. Bank-bank besar bahkan diam-diam meminjamkan uang ke Yakuza untuk bisnis properti ini. Pada titik ini, Yakuza adalah organisasi kriminal terbesar dan tercanggih di dunia. Mereka tidak bersembunyi di selokang. Mereka punya kantor gedung tinggi dengan papan nama emas. Mereka punya kartu nama resmi. Bahkan ada majalah penggemar yang mengulas gaya hidup bos Yakuza layaknya selebriti. Mereka merasa tak tersentuh. Mereka merasa merekalah penguasa Jepang yang sebenarnya. Tapi, kesombongan inilah yang akhirnya memicu kehancuran mereka sendiri. Namun masa romantisme antar negara dan Yakuza itu harus berakhir. Kenapa pemerintah yang dulunya memakai mereka, tiba-tiba ingin memusnahkan mereka di tahun 2011? Jawabannya ada 3. Pertama, Perang Dingin telah usai. Komunisme runtuh, negara tidak lagi butuh preman untuk melawan serikat buruh. Yakuza kehilangan nilai strategisnya. Kedua, Yakuza mulai serakah. Mereka tidak lagi main judi di gang sempit, tapi mulai mengacak-ngacak pasar saham dan merusak ekonomi legal Jepang. Dan ketiga, ini yang paling fatal, Yakuza melanggar aturan main. Muncul fraksi baru bernama Kudo-ai yang tidak lagi menghormati polisi. Mereka mulai meneror warga sipil dan bahkan mengintai keluarga polisi. Bagi negara, anjing penjaga ini sudah berubah menjadi serigala gila yang harus disuntik mati. Maka keluarlah senjata pamungkas, Yakuza Exclusion Ordinance. Pemerintah menyadari satu hal, menangkap Yakuza itu percuma karena akan ada penggantinya. Jadi mereka memutuskan untuk memiskinkan dan mengisolasi mereka secara sosial. Aturan ini jenius sekaligus kejam. Pemerintah tidak menghukum Yakuza secara langsung, tetapi menghukum siapapun yang berhubungan dengan Yakuza. Jika sebuah perusahaan, bank, atau bahkan pemilik restoran ketahuan melayani Yakuza, nama mereka akan dipajang di publik, rekening dibekukan, dan bisnis mereka dimatikan. Akibatnya, seluruh masyarakat Jepang membuang Yakuza karena takut ikut dihukum. Dampaknya adalah kematian perdata. Bayangkan hidup di tahun 2026 ini, Anda tidak bisa membuka rekening bank, Anda tidak bisa menyewa apartemen atas nama sendiri, Anda bahkan tidak bisa menandatangani kontrak pembelian handphone baru. Ya, siapa bisa hidup di era sekarang tanpa handphone? Penderitaan ini menular ke keluarga. Istri tidak bisa punya kartu kredit, dan anak-anak mereka sering ditolak masuk sekolah swasta hanya karena pekerjaan ayahnya. Banyak Yakuza memilih bercerai demi menyelamatkan masa depan anak istri mereka dari stigma ini. Lalu,
Bagaimana jika mereka ingin tobat? Disinilah letak jebakan terbesarnya, aturan 5 tahun. Meskipun Anda sudah resmi keluar dari geng, hukum tetap menganggap Anda kriminal selama 5 tahun ke depan. Bayangkan, ingin jadi orang baik, tapi selama 5 tahun tetap tidak bisa punya rekening bank dan tidak bisa bekerja. Akhirnya, banyak mantan Yakuza yang kelaparan, bunuh diri, atau sengaja mencuri makanan kecil di supermarket hanya supaya ditangkap polisi dan bisa makan gratis di penjara. Inilah akhir tragis sang kesatria jalanan. Mati bukan karena pedang, tapi karena dikucilkan oleh masyarakat yang dulu pernah mereka lindungi. Tapi apakah dengan redupnya Yakuza artinya era mafia kriminal sudah usai? Faktanya, Jepang kini menghadapi ancaman baru bernama Tokuryu. Berbeda dengan Yakuza yang punya kantor dan kode etik, kelompok ini tidak punya wajah. Mereka merekrut anak muda lewat media sosial dengan kedok pekerjaan paruh waktu gelap atau Yamibaito. Anak-anak muda yang butuh uang cepat ini direkrut lewat Telegram untuk melakukan perampokan. Begitu data diri dikirim, mereka terjebak. Lakukan atau keluarga kalian kami habisi. Contoh paling mengerikan adalah kasus Luffy di tahun 2023. Seorang bos kriminal mengendalikan rentetan perampokan sadis di Jepang dari dalam penjara imigrasi di Filipina menggunakan aplikasi terinskripsi. Jika Yakuza lama jarang melukai warga sipil karena kode etik, kelompok Tokuryu ini tidak peduli. Mereka memukul lansia, merampok rumah yang bolong, dan tidak punya loyalitas. Ini adalah kriminalitas murni tanpa kehormatan. Yakuza yang kita kenal lewat film dan game sedang menuju kepunahan. Bunga Krisan berhasil mematahkan pedang Yakuza. Tapi pertanyaannya, apakah Jepang lebih aman? Yakuza tradisional memang jahat, tapi mereka terorganisir dan bisa diawasi. Sekarang, kejahatan itu menyebar ke dunia maya, menjadi cair tanpa wajah dan jauh lebih sulit ditangkap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.